Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari sebelumnya kita sampaikan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Yang saya hormati Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan bidang program pemerintahan Bapak Arief Wibowo, sekaligus beliau juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, ya, bersama Sekretaris DPC Mas Bambang DPC Jember. Juga beliau sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI beserta Ibu dan rombongan. Yang saya hormati pula Wakil Ketua DPD Bidang Pora Pemuda Olahraga Bapak Agus Wicaksono, Sarjana Sosial, sekaligus juga beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan sebagai Ketua BK DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan juga Bu HPL, Bu Hari Putri Lestari, ya. Beliau juga Wakil Ketua DPD Bidang Buruh sekaligus di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Serta teman-teman DPC, khususnya Pak Sekretaris Pak Bukasan dan fraksi PDI Perjuangan, utamanya Pak Ketua Fraksi Pak Yuda Dikusuma. Dan yang saya banggakan juga teman-teman Badan Kebudayaan Nasional DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, ya, yang tadi salah satu anggota BKN-nya sudah menampilkan tari godril, ya. Ini sebagai wadah kebudayaan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Dan yang saya banggakan teman-teman PAC KSB, ini yang belum hadir, ada 2 PAC, ya, mudah-mudahan sudah hadir, PAC Yoso sama PAC Rawa Kangkung. Yoso sudah hadir, ya, oke. Tinggal Rawa Kangkung sudah hadir semua, alhamdulillah semuanya ada 63 orang, ya. Ini penting, memang PAC harus hadir karena hari ini kita akan konsolidasi bidang organisasi, yaitu mengenai sosialisasi peraturan partai nomor 9 tahun 2019 melalui pembentukan pengurus anak ranting dan PAC. Tak lupa ini yang saya banggakan, adik-adik GSNI perwakilannya ada yang hadir, ya. Coba ngacung, mana? Nah, ini pemilih milenial kita, penerus kita dari Gerakan Siswa Nasional Indonesia cabang Lumajang, ya, ada perwakilan 5 orang yang hadir. Serta mungkin undangan yang lain termasuk Satgas Cakrabuana yang saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan acara sosialisasi bidang organisasi yang merupakan tindak lanjut, ya, dari saya bersama Pak Bukasan, Pak Pertman dan Pak Karnadi mengikuti acara sosialisasi di DPD tentang pembentukan pengurus anak ranting dan anak ranting. Oh, dan mohon maaf tadi yang belum saya sebut juga teman-teman SPL, ya, teman-teman Serikat Petani Lumajang yang dikomandani oleh Pak Nurul, yang jauh-jauh ini sudah hadir. Tadi ada 6 bis lebih, serta kendaraan yang lain lebih kurang 400 orang. Teman-teman SPL ini semangat karena hari ini hadir pembinanya langsung Bapak Arief Wibowo, ya. Jadi saya lanjut, acara ini konsolidasi organisasi sekaligus juga resesnya Bapak Arief Wibowo, ya. Terima kasih Pak Arief karena langsung bersama-sama dengan pengurus, ya. Sebetulnya hari ini juga kita undang Pak Umar Basor, ya. Tetapi kemarin telepon katanya ada acara reses di Tempur Sari katanya, ya. Seharusnya Pak Wasekjen, mestinya anggota Dewan baik pusat, provinsi maupun kabupaten, paling tidak sekali saja dalam setiap reses ini harus bertemu dengan pengurus, kan begitu ya teman-teman, ya. Ya ngobati kangen, ya. Tapi biasanya DPR sing teko kan ono rezeki ini biasa, ya. Biasanya ngono mengtakon Pak Wasekjen piro sing hadir jadi. Ya mendar muga ono rezeki, ya. Ya teman-teman kan sudah saya sampaikan kemarin. Jadi pengurus harus siap dalam kondisi apapun. Nek duwe rezeki ya dikek sangu, nek ndak duwe rezeki ya gak masalah, kudu tetap teko kan ngono nggih. Ya ini menjadi komitmen kita bersama ke depan, ya.
Oleh karena itu, pada hari ini nanti secara detail bagaimana pembentukan tidak akan saya sampaikan secara tuntas, karena dalam grup PAJ sudah saya share, ya. Coba dilihat lagi, sudah saya share, sudah saya bagikan tentang peraturan partai nomor 9 tahun 2019. Bagi yang tidak punya WA, WhatsApp, ya takono nang koncone, ya. Di sana kita diamanahkan harus membentuk dulu mulai tingkatan yang paling bawah, anak ranting, kemudian ranting, terus PAJ. Yang terpenting teman-teman sekalian, ini PAJ setelah ini harus menyampaikan kepada pengurus-pengurus PAJ, ya, pengurus-pengurus ranting dan ke bawah, ya. Nanti bersama DPC dan pembina dapil. Yang terpenting dalam reorganisasi 5 tahunan, ya, supaya salah satu tujuan kita mantap organisasi ini bisa tercapai. Kemarin pengurus-pengurus yang tidak aktif, ya, lebih-lebih yang ada yang keluar, ini harus diganti, ya. Diganti dengan yang baru. Mereka pun yang kurang semangat, nek perlu sampean tareni dhisik. Jadi pengurus ini salah satunya nek rapat-rapat gak mesti nek ono sangu, ya. Ini yang pertama harus sampean takoni dhisik. Yang kedua tentu harus taat kepada peraturan-peraturan partai. Tetapi, ya, sebagai imbal baliknya kepada teman-teman, sudah saya sampaikan kemarin, partai tidak akan tinggal diam. DPC bersama fraksi PD Perjuangan juga didukung oleh DPR RI, DPR Provinsi akan memberikan yang namanya program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini sebagai gantinya. Untuk tahun 2020 sudah saya sampaikan kemarin, PAJ ini akan ada pemberdayaan ekonomi. Kemudian rantingnya, salah satunya kita gunakan ya jasmani dari anggota dewan. Tahun 2021 nanti kalau kita mampu bisa merambah kepada ranting dan anak ranting, ya. Sebab 2021 kita pun akan diberikan program oleh DPD PD Perjuangan paling sedikit nilainya 5 miliar, ya teman-teman. Ini cukup luar biasa. Makanya ayo kita semangat berjuang. Ojo mek karo ngenteni sangu iki gak ono artine, nggih. Siap kira-kira, ya. Memang saya ini termasuk ketua DPC yang kalem, ya, tidak kurang koyok Pak Agus Bien, ya. Nah, tetapi urusan disiplin, mohon maaf, Pak Agus, ya, tidak mendahului panjenengan. Kalau ada anggota saya yang tidak disiplin, saya iso lebih keren toko sampean, Pak. Kemarin sudah ada satu anggota fraksi yang sudah saya kasih SP1, Pak Umam, karena tidak hadir. Kemarin pun ada hari ibu ini yang tidak hadir, ibu fraksinya, padahal sudah kita wajibkan. Pak Pratman tidak menghadirkan ibu fraksi sekaligus door press-nya. Pak Sekretaris keluarkan SP1 untuk Pak Pratman, ya. Ini penting bagi saya supaya ada disiplin. Kalau kita tidak disiplin, bagaimana kita bisa menertibkan orang lain? Saya tidak ingin PD ini hanya besar saja sebagai partai massa, tetapi kita memiliki pengurus, memiliki anggota, kader yang betul-betul militan. Ini yang terutama. Jangan kita terus menang, tetapi di bawah justru mantap kader ini terus berkurang. Saya ingin membentuk pengurus, kalau bisa nanti kesemuanya kalau kita hitung, ya, dengan jumlah dusun ada 800 sekian, dan ranting kalau ini kita isi semua, ini jumlahnya lebih kurang 6.000. Apakah kita mampu atau tidak 6.000? Nanti kita melihat kondisi masing-masing terutama di dusun. Sebab petunjuk dari DPP, SK 09, khusus untuk daerah-daerah yang perolehan suaranya 5%, kita hitung dari hitungan suara di TPS, ya, atau mungkin pengurusnya tidak ada, nanti tidak apa-apa, tidak lewat mus anak ranting, bisa langsung melakukan penunjukan, pembentukan langsung untuk daerah-daerah yang sulit, supaya nanti semua terisi ada pengurusnya. Bahkan daerah yang paling sulit sekalipun minimal harus ada satu koordinator anak ranting di masing-masing dusun. Tetapi kalau ini normal semuanya kita isi 5 orang, ya, 5 orang ini ketua sekretaris bendara anak ranting, kemudian ditambah wakil ketua. Yang pertama wakil ketua bidang kaderisasi, ya. Yang kedua wakil ketua bidang pemberdayaan ekonomi,
Ini kalau kita dusun 800 ada 4.000 lebih untuk anak ranting. Ya. Jadi ini cukup besar. Belum lagi setelah ini selesai, kita akan membentuk badan-badan. Badan yang sudah kami bentuk, Pak Wasekjen laporan juga Pak Agus Butari. Ini baru BKN, Badan Kebudayaan yang dikomandani oleh ketuanya, Bapak Mansur Hidayat. Ya. Ini ada 24 orang. Setelah ini kita akan membentuk lagi BSBN, Badan Saksi, kemudian BP Pemilu, Bapilu, termasuk juga Baguna. Minimal 5 yang akan kita bentuk. Bila kita bentuk semua, juga ada badan-badan yang lain, ini ada 8. Kalau ini kita total semua, pengurus kita ini yang aktif ya, kalau kita isi semua ini ada 7.000 orang. Ya. 7.000 orang ini kalau kita berdayakan ekonominya, tentu saya juga kepingin teman-teman ini tidak hanya kuat ideologinya, tidak hanya kuat organisasinya, tetapi ekonominya pun harus kuat. Kita melaksanakan Trisakti Bung Karno, kita harus berdikari dalam bidang ekonomi. Saya yakin mampu ya, ini dari program-program yang dibawa oleh teman-teman fraksi. Kalau 7.000 ini kita berdayakan, saya yakin kita ini bisa jalan lebih cepat lagi. Apalagi ini juga kita sudah bentuk koperasi. Laporan juga kepada Wasekjen, Pak Agus dan Butari, DPC sudah punya koperasi. Kami namakan koperasi Mega Bakti Mandiri, Pak. Ini akan kami isi dari teman-teman pengurus semuanya. Ya. Ini sebagai wadah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan untuk teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, terus kita bangkitkan semangat kita supaya partai ini, ya kalau kita bicara partai ya DPC, ya fraksi, ya PAC, ya ranting, ya anak ranting, termasuk komunitas juang kita, termasuk SPL. Ya. Kalau ini terus kita bangun, partai ini tidak hanya besar, tetapi betul-betul sebagai wadah perjuangan rakyat yang nantinya dirindukan dan dicintai oleh rakyat. Ini yang kita inginkan. Saya menginginkan DPC ini menjadi DPC pelopor. Setiap ada permasalahan kita hadir. Untuk itu setiap hari ini ada piket. Ini kita jadikan posko pengaduan juga DPC PDI Perjuangan ini. Kedepan ini akan saya gilir ya. Setelah bentuk PAC yang baru, nanti piketnya gantian dengan teman-teman PAC. Biar teman-teman juga memiliki kantor ini lebih dekat lagi. Dan kantor kita sudah bagus sekarang. Ini dibantu oleh Bapak Agus ini. Kemarin dicat WAPI kayak gini. Terima kasih Pak Agus. Gaji pertama nggih. Oh, gaji pertama beliau langsung ya digunakan untuk merawat kantor DPC nggih. Dan Bu Tari setelah ini tadi sudah bilang saya mau nyumbang AC katanya tadi ya. Wah. Semangat nggih. Luar biasa teman-teman nggih. Ayo terus kita semangat teman-teman. Kita jadikan partai ini sebagai wadah perjuangan kita bersama yang tentunya ke depan nanti yang menikmati bukan hanya masyarakat tetapi kita semua. Kita juga kepingin ke depan terus menang-menang. Apalagi walaupun kita kalah di Lumajang, selisih suara nggak terlalu jauh kok. Hanya 6.000 dengan PKB. Nah, ini masih bisa terus kita tingkatkan apabila setelah kita bentuk pengurus, badan-badan komunitas juang kita ini akan terus kita tambah. Bukan hanya SPL. Kita sudah punya komunitas perempuan yang dikomandani oleh Mbak Wasilah. Apa namanya Mbak Wasilah komunitas perempuannya? Kirana ya. Penggerak Sarinah ini namanya. Jadi khusus komunitas perempuan yang kemarin acaranya ini dikomandani oleh Mbak Wasilah. Ibu-ibu fraksi memang diwajibkan. Kenapa Pak Protman saya berikan SP1 karena ibu fraksinya tidak hadir? Ya seakan UPAC nado atus corona ya saya teko. Nggak gelungan kok. Sing teko Tengger loh teko, Pak. Ya mosok Pak Protman Senduro bojone ndak teko, Pak nggih. Ya kebacut ya niku nggih. Jangan kalah. Saya lihat fraksi ini sinarnya agak redup. Semangatnya ini hanya semangat naik kunjungan dok ngoyok nggih. Saya ingin semangatnya harus sama, kunjungan semangat. Kalau acara partai pun harus semangat, wajib hadir kecuali ada kunjungan keluar kota ya. Kalau tidak hadir, tidak jelas alasannya, tentu akan saya berikan SP1. Nah SP1 gak makan SP2, SP2 gak makan, ya PAW tidak ada lagi sudah. Jadi ini saya sampaikan mohon izin Pak Wasekjen, mohon dukungan juga Pak DPD, Pak Agus. Saya menegakkan ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, bukan saya buat supaya Pak Solikin sebagai ketua ini kelihatan ketok tiba-tiba ini enggak, hanya ingin menegakkan disiplin. Tetapi terbukti kok SP1 untuk Pak Umamis mandi. Teko terus saiki Pak wedi wis nggih niki. Alhamdulillah ini kan satu perbaikan untuk kita semua nggih. Jadi seperti itu teman-teman.
Setelah ini saya mohon sekali lagi, ayo bersama-sama kita mencari pengurus mulai dari bawah ya, anak ranting. Kemudian selesai, kita nanti bentuk rantingnya, setelah itu PAC, dan nanti akan kita lakukan pelantikan secara serentak bersama-sama, per dapil atau mungkin per kecamatan. Ya. Bila memang beliau-beliau ini berkenan hadir, ada kesempatan pada waktu pelantikan serentak, mudah-mudahan ada waktu Pak Arif, Pak Agus, dan Bu APL juga akan kita undang. Ya. Kecuali Pak Umar, saya tidak tahu ini, Pak Umar pas bersamaan dengan acara reses ya. Kemarin telepon saya, Pak Umar menyampaikan tidak bisa hadir, tetapi katanya saya siap apapun keputusan partai, saya mengikuti. Tetapi kalau beliau hadir kan tentu kan lebih ya teman ya, lebih sip. Jadi itu teman-teman sekalian yang terpenting secara teknis, tolong sekali lagi dipelajari peraturan partainya. Nanti kalau memang masih kurang jelas ya, akan kita buka dialog terakhir ya, sesi terakhir, yaitu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak akan sambutan yang terlalu panjang karena saya menginginkan semuanya pada hari ini memberikan sambutan. Pak Arif nanti gongnya, setelah ini mungkin Pak Agus, Bu Tari, biar beliau-beliau nanti menyampaikan kepada panjenengan semua. Dan untuk teman-teman SPL, sekarang ada pembinanya. Kemarin sudah diundang ke Jakarta kan ya, ketemu langsung dengan Pak Jokowi. Mungkin tidak terlalu lama, mudah-mudahan saya doakan ya. Teman-teman bisa segera impiannya terwujud ya, perhutanan sosial paling tidak sertifikatnya segera turun kan, begitu. Itu harapan teman-teman sekalian. Ini kalau kita datangkan semua mungkin ribuan ya, ini hanya kita hadirkan sekitar 400-500 orang karena tempatnya tidak muat. Silakan kantor DPC ini digunakan untuk rapat-rapat teman-teman SPL ya, bila teman-teman memang memerlukan kantor ini, bahkan komunitas juang yang lain, silahkan kantor DPC ini digunakan. Kita terbuka kantor ini. Saya tidak ingin menjadikan partai ini seperti pasar malam, tetapi harus hidup. Tidak hanya kita hidupkan pada waktu menjelang pemilu, tetapi tiap hari harus ada aktivitas. Termasuk kita apabila ada pengaduan, ini sudah saya sampaikan di media massa, dan masyarakat PDI Perjuangan siap menerima pengaduan, kemudian akan kita rekomendasikan bagaimana penyelesaiannya. Saya kira mungkin itu ya teman-teman sekalian. Yang terakhir untuk adik-adik GSNI, saya menyampaikan terima kasih ya. Ini mohon untuk teman-teman DPC dan fraksi atau pengurus-pengurus ya, yang punya anak-anak sekolah di SMK, ayo kita masukkan GSNI. Ini sebagai penerus kita. Kalau di setiap sekolah SMA, SMK ini ada GSNI, saya yakin pemilih milenialnya ini juga akan semakin bertambah. Kemarin anak-anak GSNI kita sudah mengadakan kegiatan dan kita support ya, dengan bantuan dana semampunya. Ke depan pun juga akan terus kita support ya. Supaya nanti PDI Perjuangan dari semua elemen, semua komunitas ini terus bertambah masanya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman pengurus sekalian. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sekali lagi ayo setelah ini selesai ya, nanti secara teknis kita akan rembukan ya bagaimana mekanismenya di lapangan. PAC bersama pembina masing-masing dapil. Kalau saya ngomong pembina ada DPC, ada fraksi ya. Nanti rembukan ya apa enake, jangan sampai memilih pengurus asal ada namanya. Engko mek kari jenenge tok wonge ternyata ndak aktif. Baik, saya kira itu. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!